Assalamualaikum everyone, it's Al Fauzin Podcast. We are here to broadcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Fitri di podcast Al Fauzin. Pada kesempatan kali ini saya sudah kedatangan tamu, yaitu seorang dokter spesialis anak. Beliau akan berbagi pengalamannya selama menekuni profesi sebagai seorang dokter anak ya. Sudah hadir bersama saya Dr. Rizky Amrullah SPA. Iya betul dokter. Betul, Assalamualaikum. Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi dokter. wabarakatuh. Iya, sehat dokter. Alhamdulillah. Sehat ya Miss ya. Alhamdulillah sehat. Terima kasih ya dokter ya sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast Al Fauzin. Iya, sama-sama, di tengah Miss. kesibukannya, padatnya jadwal dokter nih. Iya. Ya. Dokter, pingin tahu nih. Kalau untuk suka dukanya langsung saja ya, kayaknya yang pingin diketahui teman-teman semua, suka dukanya menjadi seorang dokter anak itu kira-kira seperti apa sih dokter? Gitu. Oh, oke. Karena pasiennya kan ya anak-anak gitu ya. Kalau sukanya sih emang seru ya, kelihatannya kita main sama, kelihatannya sih kayak periksa dokter pasien, cuman sebenarnya enggak sih, kita kayak main aja sama mereka gitu. Oke. Juga kan seru aja main sama mereka. Jadi kadang-kadang juga kan mereka isi pikirannya ajaib ya kadang-kadang. Jadi kadang-kadang tuh suka ngobrol. Iya. Juga lucu aja apa yang mereka pikir, apa yang mereka rasa gitu. Kemudian juga anak-anak kan juga luas ya cakupannya. Jadi bayi baru lahir, kita ketemu bayi baru lahir, bayi yang di atas usia lahir. Habis itu ada yang anak prasekolah, ada yang TK, ada yang SD, ada yang remaja juga, dan itu semuanya beda-beda gitu. Jadi seru aja sih ngobrol sama mereka, main. Cuma mungkin kalau dukanya itu dia sih, karena mereka kadang-kadang kan nggak bisa bilang ya apa yang sakitnya. Apa yang dirasakan Iya, gitu ya, jadi kita mesti periksanya lebih teliti, lebih menyeluruh lagi supaya kita bisa tahu tanpa mereka bilang oh sakitnya di sini gitu. Gitu. Nah selain itu namanya anak-anak nih dok ya, biasanya kan ada yang biasanya takut gitu kan, sudah horor duluan nih ketika mau ketemu dokter gitu. Biasanya ada trik khusus mungkin, atau mungkin ada cara-cara triknya tertentu gitu untuk anak tuh biar nggak takut gitu. Kira-kira ada nggak? Trik-triknya kita memang kita ajak main ya sebenarnya gitu. Sesuai usianya juga sih. Kalau misalnya udah SD, kalau SD mungkin kita lebih banyak ngobrol, tanya kesehariannya seperti apa. Kalau yang remaja juga kita kan cara ngobrolnya juga beda sama remaja sama yang masih SD gitu. Lebih banyak ngobrol. Cuman kalau misalnya yang bayi mungkin usia setahun, 2 tahun lebih banyak main, kasih distraksi mainan kayak gitu-gitu. Lumayan efektif sih untuk membantu untuk periksanya gitu. Iya, bisa ini ya. Iya. Oke, jadi ada komunikasi gitu, Iya, bisa betul. ngobrol gitu ya. Oke. Dokter, sudah berapa lama sih dok menjalani profesi sebagai dokter anak ini dok? Saya kebetulan baru sih Miss, baru kurang lebih setahun setengah kali ya jadi dokter anak. Iya. Oke, dan itu juga setahun setengah itu ya pengalamannya juga sudah macam-macam ya dok? Macam-macam sih lumayan. Gitu. Ya untuk sekarang ini di sekolah Al Fauzin ini kan memang sedang dilaksanakan pemeriksaan untuk pemeriksaan kesehatan ya dok ya, untuk murid-muridnya nih. Nah kira-kira penting nggak sih untuk melakukan pemeriksaan ke murid-murid di sekolah gitu loh dok, apalagi zaman sekarang maksudnya apalagi sih ya masih pandemi gitu ya, kemana-mana itu. Kira-kira seberapa pentingkah gitu dokter? Betul sih Miss, penting sekali ya. Walaupun tanpa kondisi pandemi juga kita penting untuk tahu anak-anak ini dalam kondisi fit untuk sekolah, untuk terima pelajaran gitu. Itu untuk istilahnya kondisi kesehatan tubuhnya ya gitu. Cuman kadang-kadang ada juga yang suka kita lupakan, misalnya kesehatan matanya, kesehatan telinganya, kesehatan giginya, itu juga perlu dipantau karena takutnya nanti pas pelajaran agak susah nerimanya. Kenapa? Ternyata nggak kelihatan, duduknya mesti ke depan karena di belakang nggak kelihatan gitu kan. Kalau nggak dilakukan pemeriksaan mata
misalnya gitu nanti nggak kedeteksi sehingga ya udah mungkin nanti dia terus aja duduk di belakang, jadi nangkap pelajarannya susah, nilainya jadi nggak maksimal gitu. Ditambah sekarang memang lagi kondisi pandemi juga belum selesai ya Miss, jadi sangat penting juga untuk kita pemeriksaan kesehatan, deteksi, takutnya kalau ada yang sakit mungkin bisa belajar online dulu di rumah seperti itu. Oh ya, jadi ini sadar diri juga gitu ya dok, maksudnya ketika sudah dirasa kurang fit mungkin itu pastinya segera periksakan diri gitu kan, kemudian untuk kegiatan aktivitasnya juga sebenarnya di rumah dulu gitu ya betul. dok ya. Oke, kemudian nah kalau untuk caranya sendiri nih tipsnya agar anak-anak tetap fit ya, kan sebagian besar waktunya dihabiskan di sekolah nih dok, di masa pandemi ini gitu, kira-kira caranya seperti apa dok untuk tetap jaga? Kalau untuk mempertahankan imunitas ya, kekebalan tubuh memang paling penting itu asupan cairan harus cukup sih Miss gitu. Asupan cairan harus cukup, minum harus cukup, kemudian istirahat juga harus cukup, tidur 6 sampai 8 jam sehari, cukup waktu istirahat supaya tidak mudah ngedrop ya gitu. Kemudian juga konsumsi makanan-makanan yang bergizi. Supaya kecukupan vitamin, mineral tetap terjaga, jadi nggak gampang ngedrop, nggak gampang kena infeksi. Gitu. Nah, vitamin-vitamin juga gitu diperlukan juga nggak? Betul. Kemudian nambahin juga kalau misalnya pas lagi kondisi pandemi gini, tetap prokesnya harus dijaga. Jadi rajin cuci tangan dengan sabun, dengan air mengalir. Pemakaian masker juga harus lebih disiplin supaya tidak tersebar virus lah gitu. Jadi harus lebih ini lagi ya, apa namanya, disiplin lagi gitu ya dok ya. Betul. Gitu. Menarik sekali nih dok. Kalau untuk pesan-pesannya nih dok untuk bunda-bunda atau untuk seluruh orang tua, kemudian dan anak-anak nih di Al-Fauzin ya, tentang pentingnya kesehatan mungkin, pemeriksaan gitu, mungkin ada pesan-pesan yang bisa disampaikan dok. Iya baik. Jadi buat bunda-bunda nih, kesehatan dari anak-anak kita perlu sekali kita jaga ya, perlu sekali kita pertahankan supaya nggak gampang ngedrop, nggak gampang sakit, apalagi di kondisi pandemi seperti ini. Ikutan pemeriksaan medical check up rutin seperti yang dilakukan di Al-Fauzin hari ini itu juga sangat membantu ya untuk mendeteksi tidak hanya mungkin sekedar mata atau telinga atau gigi, tapi kondisi fisik secara menyeluruh juga. Dalam medical check up itu juga penting untuk dilaksanakan ya, apalagi kalau misalnya mulai ada gejala-gejala sakit, demam, batuk, pilek, segera dikonsultasikan ke dokter supaya dapat terapi yang cocok gitu ya. Gitu. Nah, boleh tahu nggak dok, kalau dokter sendiri saat ini berarti praktek di? Saya di Rumah Sakit Hasanah Grahafiyah di HGA. Nah, bagi bunda-bunda mungkin yang ingin bertemu atau memeriksakan anandanya gitu ya, bisa langsung datang ke Rumah Sakit HGA gitu. Iya, ya betul. dokter. Jadi buat bunda yang mau memeriksakan kesehatan kayak gitu, nggak hanya yang sakit, yang sehat juga kalau mau imunisasi, vaksinasi, atau deteksi tumbuh kembang seperti itu, atau mau cek mata, cek telinga, cek gigi, semuanya ada di HGA. Bisa kita kerjain di sana. Iya. Kemudian dokter, ada lagi mungkin yang bisa ingin disampaikan lagi nih, untuk tadi ditambahkan lagi gitu untuk pesan-pesannya gitu. Mungkin mau mengingatkan aja karena sekarang sekolah kan udah mulai offline semua ya, sementara kondisi pandemi belum selesai, jadi tetap prokesnya harus dijaga. Rajin cuci tangan dengan sabun, air mengalir, kemudian pemakaian masker, tetap disiplin. Kemudian juga asupan cairan harus cukup dan makan makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi ya, ya minimal itu bisa bisa dilakukan gitu. Jadi supaya tetap fit lah ya, gitu ya, ikhtiarnya gitu. Jadi bagi ayah bunda yang ingin memeriksakan anandanya atau berkonsultasi langsung dengan dokter Rizky, kira-kira bisa langsung bisa datang ke mana dokter? Ke Rumah Sakit HGA Depok. Saya ada tiap hari sih, dari Senin sampai Jumat jam 7.30 sampai jam 15. Kalau hari Sabtu di 12.30 sampai jam 15. Jadi bisa setiap hari ya? Iya.
kurang lebih. Ya, terima kasih ya dokter Siap, sudah sama-sama, Miss. hadir di podcast Al Fauzin. Iya, Sudah menyempatkan terima kasih sudah diundang. waktunya. Iya, dan jangan bosan-bosan, mungkin suatu saat nanti kami bisa undang lagi gitu Oh, ya, iya, siap. sharing lagi gitu. Siap, Iya, Miss. baik. Terima kasih ya dokter. Sama-sama. Sehat-sehat terus. Sama-sama, Miss. Sukses Sehat-sehat. terus. Amin. Ya, baik. Menjadi dokter anak, selain mengedukasi anak agar menjaga kesehatan, juga diharapkan menjadikan anak untuk tidak takut ke dokter. Dan itulah peran dokter anak sebagai garda awal pemeliharaan kesehatan sejak usia dini. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Miss. Al Fauzin, Islamic moral and critical thinker.